Halo semua, nama saya Renaldi. Sekarang saya dan teman saya Angelin akan membahas mengenai bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus. Berikut adalah soalnya. Vigo berkendaraan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam dengan jurusan 3 angka 090 derajat. Perjalanan berikutnya dengan kecepatan 80 km per jam selama 1 jam dengan jurusan 3 angka 120 derajat. Tentukan jarak Vigo dari tempat semula. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu gambaran atau visualisasi masalah kontekstual ini. Kita menggunakan arah utara sebagai patokan dalam membuat lintasan yang dilalui benda dalam bentuk segitiga sembarang. Tempat semula atau titik awal Vigo kita beri nama A. Di dalam soal diketahui bahwa Vigo berkendaraan dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam dengan jurusan 3 angka yaitu 90 derajat. Maka arah perjalanan Vigo adalah seperti berikut. Titik kedua ini kami beri nama B. Setelah itu, Vigo melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 80 km per jam selama 1 jam dengan jurusan angka yaitu 120 derajat. Maka arah perjalanan Vigo adalah sebagai berikut. Titik ketiga ini kami beri nama C. Lalu yang ditanyakan dalam soal adalah berapa jarak Vigo dari tempat semula, sehingga yang ditanyakan adalah sisi AC. Setelah membuat visualisasi dari masalah kontekstual tersebut, langkah selanjutnya adalah menamai setiap sisi tersebut. Karena sisi AB berhadapan dengan sudut C, maka sisi AB diberi nama huruf C kecil. Karena sisi BC berhadapan dengan sudut A, maka sisi BC diberi nama huruf A kecil. Dan karena sisi AC berhadapan dengan sudut B, maka sisi AC diberi nama huruf B kecil. Jadi, dari visualisasi dan dari penamaan sisi tersebut, dapat diketahui bahwa sisi C sama dengan 60 km per jam dikali dengan 1 jam. Maka sisi C adalah 60. Sisi A sama dengan 80 km per jam dikali dengan 1 jam, maka sisi A adalah 80. Arah haluan dari titik A ke B adalah 90 derajat. Arah haluan dari titik B ke C adalah 120 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa jarak Vigo dari tempat semula atau tempat yang telah kita beri nama sisi B. Jadi, pertama-tama kita akan mencari besar sudut B. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mencari hasil dari 360 derajat dikurang 120 derajat dikurang 90 derajat. Mengapa demikian? Karena satu putaran bernilai 360 derajat. Sehingga untuk mendapatkan sudut B, kita harus mengurangkannya dengan 120 derajat dan 90 derajat. Nah, hasil pengurangannya adalah 150 derajat. Jadi, sudut B adalah 150 derajat. Jadi, apakah kita menggunakan aturan sinus ataukah aturan kosinus? Pada masalah kontekstual ini, kita akan menggunakan aturan kosinus. Mengapa? Karena yang diketahui dari soal tersebut adalah salah satu sudut, yaitu sudut B, kemudian yang ditanyakan adalah sisi B. Ini sesuai dengan aturan penggunaan kosinus seperti yang telah ditampilkan pada slide ini. Nah, oleh sebab itu, aturan kosinus adalah yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Aturan kosinus adalah sebagai berikut. Karena yang ditanyakan adalah sisi B, maka aturan kosinus yang kita gunakan adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC kali kosinus B. Sisi C adalah 60, sisi A adalah 80, dan sudut B adalah 150 derajat. Lalu, aturan yang digunakan adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC kali kosinus B. Kita masukkan semua angka-angkanya seperti ini. Jadi B kuadrat sama dengan 80 kuadrat tambah 60 kuadrat negatif 2 kali 80 kali 60 kali kosinus 150. B kuadrat sama dengan 6400 tambah 3600 kurang 9600 kali negatif 0,866. B kuadrat sama dengan 10.000 ditambah 8.313,6. Jadi B kuadrat sama dengan 18.313,6. Jadi untuk mencari B kita akarkan nilai tersebut dan hasilnya adalah
135,327 km. Nah teman-teman, setelah saya dan teman saya menjelaskan mengenai masalah kontekstual tadi, kita dapat menarik suatu kesimpulan. Jarak Virgo dari tempat semula dilambangkan dengan AC atau huruf B kecil tadi. Setelah menggunakan aturan kosinus di mana C sama dengan 60 dan A sama dengan 80, dengan aturan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2 AC kali kosinus B, maka kami menemukan bahwa nilai B adalah 135,327 km. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa jarak Virgo dari tempat semula adalah 135,327 km. Sinus dan kosinus merupakan bagian dari trigonometri. Trigonometri adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengamati sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Kalau dipikir-pikir, memangnya aturan sinus dan kosinus ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya ada teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mendapati manfaat atau penerapan aturan sinus dan kosinus ini. Misalnya pada contoh masalah kontekstual yang telah kita bahas bersama. Dengan aturan sinus dan kosinus, kita dapat menentukan jarak, kecepatan, ataupun arah haluan. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan informasi baik itu mengenai jarak, kecepatan, ataupun arah haluan. Selain itu, aturan sinus dan kosinus juga dapat membuat kita dapat memperhitungkan jarak mana yang lebih dekat maupun jarak mana yang lebih jauh. Dengan begitu, kita bisa mengatur waktu kita dengan lebih efektif dan lebih efisien. Tentunya, manfaat aturan kosinus tidak hanya bisa diterapkan pada jarak saja teman-teman, tetapi juga kecepatan, jarak, waktu, arah haluan, dan sudut-sudut yang dibentuk oleh lintasan benda. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami berdua mengenai penyelesaian masalah kontekstual yang berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus. Kami harap teman-teman semua bisa memahami apa yang telah kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.